Shalom semuanya, shalom, tes. Shalom. Ya, yang sudah bergabung, selamat bergabung. Yang sudah bergabung, boleh tuliskan di komentar ya. Saya akan melanjutkan pembahasan hari ini. Mohon maaf tadi ya, sudah terpotong di TikTok karena pelanggaran membacakan firman Tuhan. Ya, yang masih ada di sini ya Bapak Ibu yang bisa lari ke YouTube, saya mengucapkan selamat bergabung ya. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan hari ini. Ya, Ibu Esther, apakah sudah bergabung? Apakah bisa melihat wajah saya? Mohon maaf ya, ini baru pertama kali live perdana di YouTube. Yang sudah bergabung, oh Kakak Orlando ya, cuman sendirian, gak apa-apa. Ibu Esther sudah bergabung belum nih? Bu Esther yang suruh saya ke sini ya. Oh, shalom ya. Senang sekali ya bisa melihat di sini. Ya, mohon maaf sekali lagi. Tadi saya baca firman Tuhan di TikTok, mungkin TikTok menyensor itu sebagai pelanggaran ya. Ya, kasihan teman-teman yang belum bergabung ya. Semuanya pada nanya. Mohon maaf sekali lagi ya, mungkin saya sebentar ya, saya umumkan dulu kepada teman-teman, bisa lari ke tempat lain ya, sebentar ya. Live hari ini di YouTube. Oke. Mudah-mudahan baca ya. Oke, nggak apa-apa kalau nggak baca, nggak masalah. Sayang sekali ya. Oke, saya akan melanjutkan ya. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai iman. Terima kasih Bu Evi, kok bisa tahu saya on di YouTube ya. Oke. Ya Roh Kudus, terima kasih Engkau yang ambil alih pelayanan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan Roh Kudus tolong setiap kami untuk tetap fokus dengan firman-Mu ya. Oke, saya akan kembali membacakan Bapak Ibu tadi dari 1 Samuel 17 ya. Saya baca sampai tadi ayat yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Nah, perhatikan Bapak Ibu, saya mau membahas firman Tuhan ini ya, dari ayat yang ke-42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu, karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Mungkin saat ini Bapak Ibu engkau sedang menghadapi masalah keuangan. Seolah-olah masalah itu lebih besar daripada engkau. Seolah-olah tantangan hidupmu itu kayaknya berat sekali, lebih berat daripada apa yang kau bisa hadapi. Ya, seperti itulah musuh ya. Seperti itulah musuh. Musuh itu selalu membesar-besarkan dirinya dan mengecilkan kita ya, seolah-olah seperti itu. Tetapi kita mau lihat ya,
Kita mau lihat lagi ayat per ayat. Ayat yang ke-43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Kemudian Goliat itu berkata kepada Daud seperti ini, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Perhatikan Bapak Ibu, masalah-masalahmu itu ya selalu akan mencoba untuk menekan engkau, akan selalu mencoba untuk menakut-nakuti engkau. Jadi perhatikan Bapak Ibu ya, ketika engkau menghadapi masalah itu sudah biasa ya, roh-roh jahat di udara itu selalu memakai masalah itu dengan sedemikian rupa supaya engkau takut. Jadi kalau Anda takut, Anda tahu bahwa itu bukan berasal daripada Tuhan. Itu hanyalah intimidasi si jahat ya. Perhatikan Bapak Ibu, ketika engkau takut, perhatikan bahwa itu adalah intimidasi si jahat. Mungkin masalah itu tidak sebesar seperti kenyataannya, tetapi oleh karena intimidasi si jahat ya, kelihatan masalahmu itu lebih besar daripada sesungguhnya. Nah, ayat yang ke-45, tetapi perhatikan apa yang Daud perkatakan. Saya kemarin kan membahas bahwa respon pertamamu ya, ucapan-ucapan yang engkau perkatakan pertama kali ketika engkau menghadapi masalahmu itu akan menentukan akhir cerita dari masalahmu. Ya kan? Kemarin saya sudah membagikan poin itu. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu contoh kasusnya ya, teladannya ya. Tetapi apa yang Daud perkatakan kepada Filistin itu? Dia perkatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Perhatikan Bapak Ibu, Daud enggak langsung jadi ciut, dia enggak langsung takut ya dan ciut, tetapi apa yang Daud lakukan, apa yang dia perkatakan, nah Bapak Ibu, apa yang keluar dari mulut itu sesungguhnya apa yang ada di dalam hati, bukan? Nah, mungkin saat ini Anda merasa takut ya, tetapi jangan perkatakan ketakutanmu itu. Engkau harus memupuk imanmu itu ya, karena iman itu enggak ujuk-ujuk, sekali lagi enggak tiba-tiba. Iman itu adalah sesuatu yang kita pikirkan, yang kita renungkan, yang kita bayangkan, yang terus-menerus ada di dalam hati kita, dan itu tidak ujuk-ujuk Bapak Ibu. Itu harus dipupuk, itu harus disirami, ditabur ya. Baru kita akan menuai, baru kita akan bisa berkata seperti Daud berkata kepada musuhnya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga perhatikan, Daud sedang memprogram masa depannya, Daud sedang memprogram kemenangannya, akhir ceritanya dengan apa? Dengan perkataannya. Perhatikan ayat yang ke-46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan perhatikan bagaimana Daud memprogram ceritanya ya, akhir ceritanya, membentuk akhir ceritanya itu lewat apa? Perkataannya yang memang mungkin sudah keluar dari hatinya, dari pemikirannya, dari imajinasinya, dari apa yang dia bayangkan di dalam hatinya sebelum dia bertemu dengan Goliat ya, nggak ujuk-ujuk ya. Dia mungkin sudah membayangkan, memupuk bahwa saya akan mengalahkan Goliat dengan
tanpa pedang ya. Itu yang dia sudah pikirkan, yang sudah dia bayangkan. Makanya ketika dia ketemu Goliat, dia bisa dengan yakin dia memperkatakan hal itu. Oke, saya bacakan kembali ya. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Perhatikan Bapak Ibu bagaimana dengan detail ya, dengan detail Daud memprogram cerita akhir daripada ceritanya. Sebentar ya, saya kasihan, saya ingat Ibu Eli. Ibu Eli apakah ada di sini? Kayaknya belum ya. Ibu, kita live di YouTube. Kasihan. Sebentar ya. Ada banyak lagi yang belum tahu, tetapi nggak apa-apa ya. Kita live di YouTube sekarang. Mohon maaf, saya jadi ingat Ibu Eli. Oke, saya lanjut ya. Tadi sampai mana? Ya. Bagaimana Daud memprogram secara detail bagaimana musuhnya akan jatuh di tangan dia. Ya, dan dia juga memprogram waktunya, Bapak Ibu. Dia memprogram waktunya kapan? Dia nggak bilang minggu depan, dia nggak bilang tahun depan, tetapi dia bilang hari ini juga ya aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Nah, perhatikan Bapak Ibu bagaimana Daud berkata-kata secara detail ya. Demikian juga yang terjadi, ya kan? Kita lihat di ayat yang ke 49, saya loncat sebentar. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Perhatikan, Daud berkata di awal bahwa dia akan mengalahkan Goliat itu tanpa pedang, bukan? Nah, perhatikan dia mengalahkannya sekarang tanpa pedang, bukan? Ya kan? Seperti apa yang dia ucapkan, maka seperti itulah ia mengalami kemenangan, bukan? Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya lah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Perhatikan Bapak Ibu, ya engkau dan saya ini bisa memprogram ya kan masa depan kita. Seringkali saya berkata seperti itu berulang-ulang ya. Nah, saya percaya dengan firman Tuhan hari ini yang kita pelajari, kita melihat contohnya bukan hanya kata Ciara gitu ya, bukan hanya kata saya gitu kan. Tetapi Bapak Ibu belajar di sini dari teladannya Daud ya. Seperti apa yang dia perkatakan, maka seperti itulah Tuhan melakukannya kepadanya ya kan. Masih ingat kemarin saya bagikan ayat firman Tuhan Bilangan 14 ayat 28. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya kan? Nah, hari ini seperti apa ucapanmu? Jangan engkau menganggap remeh ucapanmu, karena engkau dan saya ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebagaimana Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya,
Karena kita ini mewarisi DNA Allah, maka perkataan-perkataan kita juga memiliki kuasa, Bapak Ibu, karena Tuhan menciptakan dunia ini dengan firman-Nya, dengan perkataan mulutnya. Demikian pula Anda dan saya. Hari ini, apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang kau ingin lihat terjadi di masa depanmu? Untuk keuanganmu, untuk anak cucumu? Apa yang kau ingin lihat terjadi? Mulai perkatakan, mulai memprogram, bahkan boleh mulai memprogram waktunya ya. Sekali lagi, yang membuat delay, yang menghalangi terobosanmu, yang menghalangi mukjizatmu itu bukan Tuhan. Ya, kita mengingat bagaimana Daniel ya, doa-doanya itu ditahan 21 hari oleh penguasa-penguasa teritorial. Jadi bukan Tuhan yang memperlambat. Seringkali kita nggak paham mengenai hal-hal ini ya. Kita berpikir bahwa ya kita lagi diproses. Ya memang kita lagi diproses ya. Tetapi Tuhan tidak pernah menahan berkat-Mu. Kalau Bapak Ibu paham bahwa segala berkat rohani kita sudah dibayar di atas kayu salib, Tuhan tidak akan sedang memberkati engkau. Kenapa? Karena berkat-Nya sudah diberikan kepada kita. Semua berkat rohani sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Sudah ya, ayat firman Tuhan itu jelas sekali mencatat sudah, bukan belum, Bapak Ibu. Ya, Tuhan juga tidak sedang akan menyembuhkan kita. Kenapa? Karena kesembuhan kita itu sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Bukan? Semuanya sudah terjadi di alam roh. Ya, Anda harus paham hal ini, bahwa semuanya sudah diberikan kepada kita, karena di alam roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekarang terserah Anda dan saya bagaimana kita memprogram, bagaimana kita membentuk masa depan kita dengan cara apa? Memupuknya lewat apa? Lewat salah satunya ya, contohnya perkataan, ya kan? Perkataan kita yang melepaskan kuasa Tuhan. Tetapi sebelum sampai ke perkataan itu ya Bapak Ibu, saya percaya ya Daud bisa berkata seperti ini karena dia sudah membayangkannya, karena dia sudah memikirkannya, bagaimana dia akan mengalahkan Goliat tanpa pedang, ya kan? Gak mungkin dia datang ujuk-ujuk gitu ya. Pasti apa yang keluar lewat mulut kita itulah apa yang ada dalam isi hati kita, bukan? Nggak mungkin kita ujuk-ujuk gitu ya. Tetapi apa yang sudah kita renungkan, apa yang sudah kita bayangkan, apa yang sudah kita pikirkan, itulah yang keluar dari bibir mulut kita. Bagaimana kita mendapatkan mukjizat kita? Pertama-tama ya kita harus memupuknya dulu di dalam hati ya, memikirkannya, mengimajinasikan janji Tuhan itu ya, dan menghidupinya. Tetapi ketika kita melepaskannya lewat perkataan kita, maka kuasa itu terjadi. Nah, kalau Anda dan saya saat ini belum melihat, ya perhatikan Bapak Ibu, ketika engkau mengucapkan sesuatu itu ya mungkin tidak langsung kelihatan secara jasmani, tetapi di alam roh itu sudah mengerjakan banyak hal. Perhatikan bagaimana Allah mengutuk pohon ara, ya kan? Mari kita lihat ya, kembali ke Markus 11. Sebentar ya, kita lihat kembali ke ayat favorit saya. Saya mau ajak Bapak Ibu melihat ya. Sebentar. Bapak Ibu masih tetap bisa lihat wajah saya kah kalau saya tutup layar? Markus 11. Saya mengajak Bapak Ibu semua melihat dari Markus 11. Ya, Markus 11, Bapak Ibu, kita melihat
dari ayat 12 ya. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Perhatikan Bapak Ibu, di sini itu ya, memang sebetulnya kalau kita berpikir secara manusia, bukan salahnya pohon itu ya kan? Kenapa? Karena memang belum musimnya, bukan? Belum musim untuk berbuah. Tetapi sekalipun seperti itu, perhatikan ketika Tuhan Yesus mengutuki pohon ara itu, perhatikan apakah itu langsung pohon ara itu mati? Apakah pohon ara itu langsung mati ketika Tuhan Yesus mengutuki? Ayo. Nah, saat ini ketika engkau memerintahkan gunung masalahmu itu untuk beranjak dari, sebentar ya, saya membalas dulu, ini banyak WA yang masuk. Mohon maaf saya belum bisa menjawab satu persatu ya. Lari ke YouTube Ibu, mohon maaf ya sebentar ya. Lari ke YouTube. Wah, banyak sekali ya. Mohon maaf, kasihan sekali. Ini siapa? Ya sudah, nggak apa-apa ya. Oke. Sebentar ya, banyak sekali. Puji Tuhan ya, saya merasa betapa Bapak Ibu haus dan lapar akan firman Tuhan. Saya senang ya, saya mengucap syukur sama Tuhan. Oke, balik lagi tadi sampai mana? Ya, ketika engkau melihat gunung masalahmu dan engkau memperkatakannya dan engkau melihat tidak ada sesuatu pun yang terjadi, jangan berkecil hati, karena ketika engkau memperkatakannya itu, engkau sedang berkata-kata di maksud saya di alam roh itu sudah memberi dampak. Di alam roh itu mungkin pohon ara itu akarnya sudah mati, ya kan? Tetapi pohonnya mungkin masih berdiri dengan kokoh ya. Mungkin gunung masalahmu itu masih berdiri dengan kokoh ketika engkau mengutuki, ketika engkau mengusir keluar ya. Mungkin masih kokoh. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, ketika engkau memerintahkan itu beranjak, hal itu sudah terjadi di alam roh. Walaupun belum kelihatan ya di alam jasmani. Sama halnya seperti bagaimana Tuhan Yesus mengutuki pohon ara. Oke, kita lihat lagi ya. Di Markus 11 ayat 14, nothing happen kan? Nothing happens, tidak ada sesuatu pun yang terjadi ketika Tuhan Yesus mengutuki pohon itu. Kita perhatikan ayat yang ke-15, saya baca ya. Oh enggak, loncat ya sebentar. Ayat yang ke-20 ya, kita loncat Markus 11 ayat ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Perhatikan, mungkin butuh waktu ya. Dalam hal ini, dalam hal pohon ara ini, Tuhan Yesus melihat butuh 1 hari untuk bisa kelihatan di alam jasmani. Padahal Bapak Ibu, tanpa Anda ketahui ya,
bahwa di alam roh itu ketika engkau mengutuki atau ketika engkau memberkati, ketika engkau memerintahkan sesuatu itu terjadi, percayalah bahwa hal itu sudah terjadi walaupun di alam jasmani belum kelihatan. Perhatikan pohon itu juga kering dulu kan sebelum dia mati, sebelum dia akhirnya tumbang. Butuh waktu kan untuk tumbang di alam jasmani, tetapi sesungguhnya ketika kita memperkatakan sesuatu itu sudah terjadi ya. Percaya itu, imani itu ya. Nah, saat ini mohon maaf saya lagi baca juga komentar ya. Ya, bisa terlihat, terima kasih untuk pesan-pesannya ya, untuk chatnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung pelayanan ini. Saya mengucap syukur ya kepada Tuhan untuk Bapak Ibu yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh bisa merubahkan hidup Anda dan saya ya. Pasti jikalau engkau mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan pagi hari ini ya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi, sama seperti bagaimana Tuhan membuat begitu banyak mukjizat di dalam hidup saya. Maka Tuhan yang sama juga pasti akan membuat mukjizat yang sama dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Karena Tuhan kita itu dia gak pilih kasih, dia akan membela firman-Nya. Nah, saat ini saya gak tahu masalah apa, pergumulan apa yang engkau sedang hadapi. Saya merasakan banyak di antara Bapak Ibu yang mengalami pergumulan keuangan, yang sedang dililit oleh hutang. Ya, jangan takut, jangan setuju dengan masalahmu. Saat ini marilah kita mau mulai bermimpi bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau memprogram keuangan kita mau memprogram masa depan ya, bisnis kita, masa depan karir kita, masa depan keluarga kita, masa depan anak cucu kita. Mulai hari ini Bapak Ibu, mulai hari ini. Karena itu gak datang ujuk-ujuk. Kalau engkau tidak memprogramnya, maka siapa? Si jahatlah yang akan memprogramnya. Si jahatlah yang akan menaburkan benih-benih apa yang akan terjadi di masa depanmu. Jangan biarkan si jahat mencuri ya apa yang menjadi seharusnya rancangan-rancangan yang terbaik yang Tuhan miliki di dalam hidupmu, karena kita misalnya malas untuk memprogram, malas untuk berdoa, malas untuk mendeklarasikan ya kan. Jangan biarkan si jahat mencuri, jangan biarkan menjadi seperti lagu Kei Sera Sera. Ya kan, saya sudah sering membagikan lagu Kei Sera Sera gitu ya. Jangan ya, itu adalah orang-orang yang tidak paham akan firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu betapa Tuhan itu luar biasa dahsyat ya kan. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk menuliskan setiap akhir cerita daripada setiap masalahmu, daripada setiap pergumulanmu. Itu hak Anda dan saya hari ini untuk menuliskan cerita, akhir cerita dari setiap masalahmu. Puji Tuhan kan, luar biasa Tuhan itu dahsyat. Saya rasa saya tutup sampai di sini pembahasan firman Tuhan ya Bapak Ibu. Tanggal hari Jumat ini Jumat malam saya berangkat kembali ke Melbourne, ke Australia. Nah, hari Sabtunya berarti tanggal berapa ya? Saya coba lihat tanggalan sebentar ya. Hari Sabtunya berarti saya mohon maaf saya harus off. Ya, tanggal 27 malam saya berangkat, jadi tanggal 28 pagi saya masih di pesawat.
Jadi saya off, saya mohon maaf ya. Tetapi tanggal 1-nya saya live lagi di YouTube sementara ya Bapak Ibu. Saya coba nanti untuk live 2 perangkat, tetapi ya mungkin saya belum mempersiapkan alat-alatnya ya. Ya, besok-besok kita harus live-nya 2 ya. Supaya kalau ada apa-apa ya bisa diatasi. Ya, Ibu Lasma, deklarasikan kesembuhanmu ya ketika kita mengutuki misalnya sel-sel kanker, sel-sel tumor. Percayalah sesuatu sudah terjadi di alam roh ya. Engkau hanya butuh terima saja, terima. Beberapa hari yang lalu saya mendoakan orang yang sakit benjolan juga di punggung ya. Dia sakit lambung, sakit benjolan. Dan ketika saya mendoakan itu langsung mengecil gitu. Nah, seharusnya ya Bapak itu bukan hanya saja percaya bahwa melihat bahwa oh udah mengecil. Bukan, seharusnya Bapak itu langsung terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah bebas dari tumor, saya sudah negatif tumor. Karena di alam roh itu sudah terjadi. Dan Bapak Ibu perhatikan bukan hanya saja di alam roh itu sudah terjadi, tetapi di alam jasmani pun sudah mengecil kan, 50% ada mengecil. Ya harusnya sudah percaya, sudah terima kesembuhanmu itu ya. Dan saya ingat ada Bapak Bapak Joshua Gultom ya, saya ingat. Ketika saya masih ada di sini kan dia rajin ya ikut di TikTok. Ketika saya mendoakan itu benjolannya yang satu hilang kan. Tinggal satu lagi. Nah, seharusnya imannya dipakai, dipraktekkan. Kalau Tuhan sudah dalam sekejap yang satu benjolannya sudah hilang, yang satu lagi kan seharusnya sudah hilang juga kan. Secara alam roh itu seharusnya sudah terjadi. Tetapi seringkali yang mematahkan kuasa Tuhan itu ya, bukan kuasa Tuhan kurang berkuasa, sekali lagi dalam diri pribadinya masih ragu, masih khawatir, benar gak ya? Ya yang satu hilang, yang satunya lagi belum. Nah, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya harap ya kita sama-sama bisa paham kebenaran firman Tuhan ini, bahwa terima saja ya, itu sudah terjadi di alam roh. Itu sudah digenapi di alam roh. Hanya menunggu waktu untuk manifestasi di alam jasmani, ya kan? Oke, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau masih memperkenankan kami untuk mendengarkan firman Tuhan walaupun dengan segala hal yang tadi kami alami. Kami ucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu berdoa kiranya firman Tuhan ini boleh membangkitkan iman daripada setiap kami yang menonton hari ini. Iman kami dibangkitkan, dan saat ini kami mau juga mengambil otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk mulai memprogram masa depan kami. Bersama-sama dengan Engkau, kami akan dibawa makin hari makin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya akan berdoa, doa berkat. Terbukalah tingkap-tingkap langit dari surga. Saat ini dicurahkanlah berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas pekerjaanmu, atas toko-tokomu, atas segala usahamu, atas sawah ladangmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu terima dengan iman. Saat ini ada
berkat Tuhan yang sedang dicurahkan ya. Saya merasakan sekali ada kuasa yang sangat besar yang Tuhan sedang curahkan sekarang. Anda tinggal terima saja sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah mencurahkan berkat-Mu pagi hari ini. Terima kasih. Saya akan berdoa untuk Anda yang sedang sakit saat ini. Ya, dimanapun kau berada saat ini saya berdoa, Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu dimanapun mereka berada sekarang. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk sakit penyakitmu, kutuk kelemahan tubuhmu, kutuk dosamu sudah dihapus semuanya di atas kayu salib. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, membebaskan kau, menyembuhkan kau, apapun sakit penyakitmu. Yang sedang sakit kepala, sekarang jadilah kau bebas, kesembuhan mengalir terus dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang sakit lutut, sakit di persendian, sekarang kuasa Tuhan mengalir, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih saya melihat Kakak Lydia sudah mempraktekkan iman ya. Terima kasih Tuhan, gaji 3 bulan cair. Iya, itu caranya ya, puji Tuhan ya, sudah langsung praktek ya. Terus ucapkan syukur itu ya. Nah, Ibu Evi Lampus mulai ya perkatakan ya. Perkatakan apa yang kau ingin lihat terjadi dalam keuanganmu, dalam anak cucumu. Ya, puji Tuhan. Ibu Albertine juga ya. Ya, Ibu Evi. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menyembuhkan saya dari ujung rambut sampai ujung telapak kakiku sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang dijamah Tuhan pagi hari ini? Siapa yang disembuhkan? Siapa yang terberkati boleh tuliskan di komentar ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pekerjaanmu yang luar biasa di tengah-tengah kami, untuk lawatanmu yang luar biasa di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur kepadamu, terima kasih. Ya, mulai perkatakan sertifikasi cair dalam kuasa Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Sertifikasi saya sudah cair dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Seperti itu ya, mulai perkatakan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah membebaskan saya, Engkau sudah menyembuhkan saya. Sakit penyakit tidak punya kuasa lagi dalam hidup saya. Saya tolak semua sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus ya. Seperti itu ya. Ya, Kakak Orlando mulai berkata ya. Mulai perkatakan lebih detail lagi. Kak Orlando kurang detail. Perhatikan bagaimana Daud memperkatakan secara detail apa yang akan terjadi ya. Nah, seperti perkataan Daud itulah yang Tuhan lakukan untuk Daud, bukan secara detail, ya kan? Tadi gara-gara saya bilang membunuh pakai pedang gitu ya, jadi TikTok langsung menonaktifkan live saya, padahal itu kan hanya membaca firman Tuhan. Tetapi ya anyway, mengucap syukur sama Tuhan kalau pagi hari ini kita masih bisa tetap ada di sini ya. Itu semuanya karena berkat Tuhan. Ya, Ibu Evi mulai perkatakan lebih detail ya. Detail. Perhatikan bagaimana Daud berkata-kata sedetail itu ya. Bahkan akan diberikan mayatnya Goliat itu akan diberikan untuk makanan burung-burung, ya kan, seperti yang Daud perkatakan ya, bahkan orang Filistin ya kan akan mati juga kan, akhirnya diserang oleh bangsa Israel. Nah, seperti itulah kita juga mau memperkatakan secara detail ya. Kalau saya mau memberikan kesaksian itu nggak habis-habis bagaimana Tuhan melakukan mukjizat-mukjizatnya yang luar biasa di dalam hidup saya. Oke, saya rasa sudah cukup ya.
live saya untuk hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah terberkati, sudah pukul 5 lebih 25 menit juga. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya. Sekali lagi saya mengulang, hari Sabtu tanggal berapa ya? Ya, tanggal 28 saya off live-nya karena saya ada di pesawat terbang. Tetapi tanggal 1 saya live lagi di YouTube sementara ya. Mungkin tanggal 2 baru saya bisa live lagi di TikTok. Oh ya, saya lupa belum mendoakan air dan minyak. Bapak Ibu yang mau didoakan air dan minyaknya, mari boleh angkat seperti ini. Saya akan berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan air dan minyak ini ke hadapan-Mu. Saat ini biarlah air dan minyak biasa ini disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, menghancurkan kuasa-kuasa musuh, kuasa-kuasa jahat, hancur, patah, membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, memberikan kemenangan, terobosan mukjizat Tuhan terjadi lewat air dan minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu untuk kebersamaannya pagi hari ini. Masukilah hari yang baru dengan penuh ucapan syukur. Saya akan menaikkan satu pujian deh ya sebelum kita mengakhiri. Saya mau menaikkan satu pujian. Kita sama-sama menaikkan pujian. Oke. Allahku akan memenuhi keperluanku. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ditanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Saya berdoa untuk anak Kenny diberkatilah dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Besok subuh, iya, besok subuh kita live di YouTube ya, kecuali hari Sabtu. Hanya untuk besok saja pengecualian karena mohon maaf, hanya untuk hari Sabtu saja ya. Besok kita tetap live. Ya, terima kasih semuanya. Shalom, sampai jumpa besok di YouTube ya Bapak Ibu. Saya akan umumkan itu di story saya di TikTok. Bapak Ibu kalau ada yang kenal juga boleh ya memberitahukan kepada yang lain, kasihan yang sudah kangen gitu ya, kangen mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana cara meng-end-nya ya? Oke, ini end stream. Terima kasih untuk kebersamaannya semuanya. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi di YouTube. Shalom semuanya.